Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita lanjutkan lagi perkuliahan kita tentang manajemen sumber daya manusia dengan materi tantangan daripada manajemen sumber daya manusia. Ya. Bab pertama, ini bab 1 yang akan kita bahas hari ini, bagaimana identify how firm against sustainable competitive advantage through people, yaitu bagaimana perusahaan dapat memperoleh daya saing berkelanjutan melalui manusia. Ya. Dari dalam arti perusahaan di sini dapat memiliki orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk bersaing. Ya. Bagaimana dari manajemen sumber daya manusia bisa memperoleh manusia yang bisa bersaing untuk bersaing kompetitif secara perusahaan, ya, secara lokal, secara kedaerahan ataupun secara negara di sini, ya. Jadi bagaimana sistem rekrutmen yang nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, rekrutmen nanti yang diadakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah bagian daripada manajemen sumber daya manusia ataupun tim daripada manajemen sumber daya manusia itu dapat menyaring orang-orang yang bisa atau sanggup untuk membuat persaingan perusahaan secara berkelanjutan, ya, dalam arti bukan hanya dalam satu season saja kemampuannya, tapi kemampuannya bisa untuk berkelanjutan, ya. Yang kedua, explain to globalization influence human resource management, yaitu menjelaskan bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi daripada manajemen sumber daya manusia, ya. Persaingan sekarang ini bukan hanya persaingan yang sifatnya lokal, tapi sudah mulai globalisasi. Contohnya kalau kita lihat di kampus saja, kan kampus sekarang sudah bukan hanya tulisan-tulisan dosennya pun harus sudah tertulis di Scopus, dalam arti bagaimana kampus mempersiapkan sumber daya manusia, dosen-dosennya semua untuk bisa bersaing secara global. Begitu juga dengan bagaimana sumber daya manusia dapat menjawab tantangan global ini. Ya, tantangan global yang dulunya kita hanya sifatnya lokalan, ya, karena semua regulasi, ya, sekarang sepertinya sudah mengarah ke arah global. Perdagangan bebas, sistem online yang ada sekarang, penjualan bisa masuk secara online, ya, Alibaba bisa masuk, ya kan, Amazon bisa masuk, ya, bisa menjual secara online, ya. Jadi dari sana, jadi tantangan-tantangan ini yang harus dijawab oleh manajemen sumber daya manusia. Jadi jangan mereka itu hanya mengerjakan pekerjaan rutinitas saja lagi. Jadi itulah perkembangan daripada manajemen sumber daya manusia ini, bukan hanya bersifat dia penghukuman. Kalau dulu, kalau kita sudah dipanggil sama HRD atau personalia itu yang terasa oleh karyawan itu adalah mereka itu akan dihukum, ya. Ya. Yang ketiga, ya. Jadi tujuan daripada pembelajaran ini, ya, adalah bagaimana daripada manajemen sumber daya manusia itu mampu menjawab, ya kan, informasi teknologi, ya, terhadap manajemen people, ya. Jadi bagaimana orang-orang yang ada sekarang itu mampu berkomunikasi dengan menggunakan sistem informasi yang sudah ada. Karena
semua yang tercapai di sana, di manajemen, di sistem informasi yang ada sekarang ini, ya itu sudah menggunakan teknologi semua. Jadi bagaimana karyawan-karyawan kita yang lama, karyawan-karyawan kita yang sudah sepuh itu mampu untuk bersaing, ya. Bagaimana memberikan pelajaran kepada mereka, memberikan tutorial kepada mereka sehingga mereka bisa dan mampu untuk memahami sistem informasi yang ada sekarang ini, ya. Ya, kemudian manajemen sumber daya manusia sendiri juga harus bisa memahami bahwasannya sistem perubahan yang ada sekarang ini, ya, dunia begitu cepat berubah, ya. Perusahaan-perusahaan sekarang ini, coba kita lihat bahwasannya taksi-taksi konvensional dihancurkan oleh taksi-taksi online. Ya, dari gaya berpikir, ya, gaya berpikir karyawan, bagaimana sumber daya manusia SDM itu dapat mengupgrade karyawan-karyawan yang kita yang ada, atau merekrut orang-orang baru untuk manajemen sumber daya manusia ini, ya. Ya, begitu juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus kita bahas juga di sini, ya. Bagaimana TKA yang masuk ke Indonesia, bagaimana sumber daya manusia yang ada di sini mampu bersaing terhadap mereka. Ya, kita tidak bisa menutup hal tersebut karena ya, tenaga kerja kita juga banyak di luar. Jadi bagaimana sementara sekarang ini yang paling perlu adalah bagaimana kita mengupgrade semua sumber daya manusia, ya. Makanya salah satu kemampuan bahasa Inggris juga itu juga mengupgrade daripada kemampuan sumber daya manusia kita, ya. Ya, jadi banyak kebijakan-kebijakan yang nanti saudara apakan. Kemudian demografi karyawan kita itu juga yang harus kita bahas di sini, ya. Harus kita bahas bahwasannya bagaimana, apa kekuatan daripada seluruh karyawan-karyawan kita, bagaimana mereka kuat di mana, apakah kita harus memindahkan dia dalam satu tempat lagi, apakah ini sudah pas, ya. Ya, kemudian kekhawatiran daripada sumber daya manusia kita juga bahwasannya bagaimana regulasi-regulasi pemerintah yang baru itu juga mempengaruhi, ya, karena keterbatasan juga kadang-kadang, ya. Di bab ini juga saya akan membahas tentang kriteria for competitive advantage untuk manusia, ya. Pemahamannya di sini ada 4, yaitu, ya, kalau kita lihat itu ada organizing, rare, value, and difficult to imitate, ya. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini harus kita pahami, ya. Bagaimana tadi kita juga sudah bahas tentang bagaimana organisasi itu bisa tahan terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam sistem globalisasi yang ada sekarang ini, ya. Jadi orang-orang yang ada dalam organisasi itu dia bisa bersaing dalam organisasi. Jadi juga diperlukan orang-orang dalam organisasi ini adalah orang-orang yang bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Jadi bukan selalu dia mau tampil saja, karena di era yang sekarang ini kita tidak butuh Superman,
yang butuh di sini adalah super group. Jadi sebuah grup sebuah tim yang kuat, super tim, sebuah grup, sebuah tim yang kuat, yang mampu bekerja sama memecahkan semua masalah. Manajemen solusi. Jadi semua masalah bisa dipecahkan dalam tim. Ya. Kemudian ada rare. Rare ini suatu keunikan. Ya. Unik. Ya. Dalam arti bagaimana kita mampu bersaing. Kalau kita contohkan sebuah Coca-Cola, ya, Coca-Cola itu selalu bersaing sekarang dengan Pepsi, tapi dia unik, gitu. Dia tidak mudah ditiru, gitu. Ya, rare. Begitu juga dengan karyawan. Karyawan ini mempunyai suatu keahlian. Seperti kalau kita contohkan saja, banyak orang mampu membuat PowerPoint, tapi PowerPoint yang unik, PowerPoint yang menarik, PowerPoint yang bisa menggambarkan, ya, keinginan daripada penulis, ya, dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar. Nah, itu kan orangnya unik. Tidak semua orang kan dibutuhkan di situ adanya intelijensi dan seni, gitu ya. Kemudian value, nilai, ya. Nilai di sini dalam arti bahwasanya perusahaan itu menjunjung tinggi nilai, ya. Manajemennya adalah manajemen nilai, keinginan untuk memberikan sesuatu yang terbaik, karena nilai adalah sesuatu yang dianggap baik. Jadi selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan terbaik kepada orang. Jadi orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang berorientasi kepada nilai, ya. Mempunyai tujuan daripada mengambil satu kebijakan yang sangat baik, yang baik. Jadi kalau bukan hanya, ya, kalau kita lihat hanya sekedar mengejar nilai saja, jadi huruf. Kalau mahasiswa kadang-kadang A, B, C, nggak gitu. Tapi bagaimana proses pengambilan nilai ini, ya. Pengambilan nilai adalah satu proses. Di proses yang akan diambil itu bagaimana. Kemudian kriteria yang lain adalah difficult to imitate, sulit untuk dicontoh atau, ya, diimitasi. Ya, ini juga, ya. Kenapa orang-orang bermain di Red Ocean? Orang-orang banyak bermain di Red Ocean karena itu adalah hal-hal yang gampang, yang mudah, orang bisa main, ya. Beda dia kalau kita memang main di Blue Ocean, kita unik, tidak gampang ditiru, gitu. Jadi kemampuan daripada karyawan, kemampuan daripada sumber daya manusia, jika saudara yang nantinya di sini mampu untuk menarik orang-orang yang mempunyai satu keahlian yang tidak mudah ditiru. Ya, mudah-mudahan dengan adanya 4 ini, ya, ini kriteria daripada competitive advantage melalui manusia, itu rare, organizer, value, dan difficult to imitate. Di sini membuat kita bisa bersaing. Perusahaan juga bisa bersaing. Perusahaan juga bisa bersaing dalam era global seperti sekarang ini. Oke, saya rasa ini saja. Udah 14 menit. Saya rasa nanti kalau terlalu lama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.